Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita duduk di majelis ilmu. Sebagai muqaddimah, saya sampaikan bahwa hidup kita di dunia, manusia secara umum, tidak mungkin bisa hidup tanpa Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hidup kita di dunia itu tidak berarti apa-apa tanpa keberadaan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika Elizabeth, Paulus, Yohanes, Pak Ketut, Pak Wayan meninggalkan agama lama, kemudian mau masuk Islam, mau tidak mau nama Rasulullah disebut ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Akhirnya Yohanes, Ketut dan lain sebagainya sudah muslim. Begitu sholat, nama Muhammad tetap disebut. Ketika duduk at-tahiyat berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai 5 kali. Salat itu tidak bisa dipisahkan dari adzan. Ketika adzan berkumandang, nama beliau tetap disebut. Begitu adzan selesai, kita akan mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata. Nama Muhammad disebut lagi. Begitu kita meninggal dunia, yang menyolatkan di takbir kedua, takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat. Jenazah diturunkan ke liang lahat, bismillahi wa ala millati rasulillah. Si mayit begitu ketemu Munkar dan Nakir, pertanyaan kedua, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dunia ini kita hidup tidak bisa dipisahkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita cintai beliau. Termasuk kita juga cinta bahagia dengan hari bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Perlu tidak kita mengekspresikan kebahagiaan dengan maulid, dengan hari raya Nabi Muhammad? Oh, perlu. Bagaimana caranya? Su'ila Rasulullah SAW an saumi yaumil itsnain. Nabi ditanya tentang saum pada hari Senin. Dzaka yaumun wulidtu. Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Berarti kan simpel. Kalau ingin mengekspresikan maulid Nabi, ya udah jelas ada dalilnya. Silakan tunaikan saum hari Senin. Nah, sekarang banyak orang yang mencari cara yang lain. Nah, itu repot. Dalil-dalil yang lain itu dipaksa-paksakan. Dalil yang sifatnya umum dipaksa-paksakan untuk menunjukkan ini loh bukti diperintahkan peringatan maulid Nabi. Baik, ini sekedar muqaddimah. Kita akan masuk bab 18 sekarang. Bab larangan terhadap bid'ah dan ajaran-ajaran agama yang dibuat-buat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal."
Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Ya. Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Al-haq itu apa? Dalil dari Quran dan hadis. Pokoknya kalau ada dalil Quran dan hadis tidak diambil mencari yang lain, itulah kesesatan. Contoh di Bulughul Maram tentang sholat sebelum menunaikan sholat subuh. Di masyarakat masih ada, bahkan kiai yang ngajari adzan selesai sholat 2 rakaat, setelah itu 2 rakaat lagi baru menunggu iqamah. Loh, kenapa 4 rakaat? 2 rakaat pertama qobliyah subuh, 2 rakaat kedua sholat fajar. Itu masih banyak yang melakukan itu. Sementara dalil mengatakan idza tala al-fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini bila terbit fajar, masuk waktu subuh, beliau tidak pernah menunaikan sholat sunnah kecuali cuma 2 rakaat. Inilah dalil, inilah al-haq. Kalau tidak mengikuti itu illad dolal, berarti sesat. Abu Alwas menegur orang yang menunaikan 4 rakaat sebelum sholat subuh. Yang ditegur tidak terima. Memangnya saya masuk neraka gara-gara sholat? Nah, sholat kan bagus. Abu Alwas menjawab, kamu tidak akan masuk neraka karena sholat. Kamu masuk neraka karena tidak mengikuti sunnah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Maksudnya kalau ada dalil itu kebenaran, ikuti. Kalau tidak mengikuti itu pasti akan masuk ke dalam kesesatan. Baik, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu yang kami lakukan di dalam Alkitab. Jadi tidak ada satu urusan apapun kecuali sudah ada dalam Quran dan hadis. Dalil sudah ada. Diperkuat dengan sabda Rasulullah, ma yuqarribuka ilal jannah wa yubaiduka minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada ibadah yang membuat kalian dekat dengan surga dan jauh dari neraka kecuali sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Berarti tinggal ikuti dalil, tidak usah nyari yang lain. Karena kalau bapak-bapak fokus beribadah, yang ada dalilnya, kalau mau diborong semuanya insya Allah nggak sempat. Pak Agus nggak akan sempat melakukan ibadah yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Ibadah yang diajarkan Rasulullah tidak sempat, kenapa sempat-sempatnya nyari ibadah yang dikarang-karang? Ini kan kurang kerjaan. Yang di Quran dan hadis saja kebanyakan, nggak mungkin kita borong semuanya. Kok harus mencari yang lain? Ya, jadi tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan. Berarti tidak tersisa, semuanya ada dalilnya. Baru dalil ketiga, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kemudian jika kalian berpendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ada perbedaan, berarti Quran dan hadis menjadi wasit, penentu. Kalau di Indonesia kan sering hukum yang menjadi panglima. Jadi yang menentukan hak dan batil itu Allah dan Rasulnya. Maka kalau kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada Quran dan hadis. Boleh tidak dikembalikan kepada ulama? Ya silakan, dengan syarat ulama itu pendapatnya sesuai dengan yang ada di Quran dan hadis. Karena Ibnu Abbas berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama
aqulu qala Allahu wa qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku khawatir hujan batu dari langit menimpa kalian karena aku berkata ini loh firman Allah, ini loh sabda Rasulullah, sementara kalian bantah loh Abu Bakar dan Umar aja ngomong begini. Jadi Ibnu Abbas marah, dalil dari Quran dan Sunnah dibantah dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar dan Umar pernah salah? Iya. Mana dalilnya? Di antaranya Umar sebagai khalifah pernah mengeluarkan peraturan. Mulai hari ini pengantin laki-laki tidak boleh memberi mahar kepada pengantin wanita lebih dari 200 dirham. Itu angka kecil. Berarti tidak boleh memberikan mahar yang mahal. Berikan mahar yang ringan. Tiba-tiba ada seorang wanita menginterupsi, wahai Umar bin Khattab, Allah berfirman, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhunna syai'a. Allah menyebut mahar dengan kata qintaran, sementara orang Arab semuanya paham qintar adalah harta yang paling mahal di negeri itu. Ya, berarti kira-kira harta paling mahal di Bekasi apa kira-kira? Oh, mungkin Bapak nggak punya sih ya, jadi nggak bisa jawab. Apa? Harta? Bukan, harta kepemilikan pribadi. Ya taruhlah Camry lah. Kintornya orang Bekasi, pura-puranya Camry. Nah, ayat aja menyebut mahar dengan kata kintor, mahal apa? Harta yang mahal di satu negeri. Kok engkau memberikan peraturan mahar tidak boleh lebih dari 200 dirham? Apa komentar Umar? Wanita itu benar, yang salah Umar. Berarti tetap Quran itu lebih tinggi daripada pendapat Umar. Betul bahwa Rasulullah bersabda, iktadu bihadaini ar-rajulaini min ba'di, ikuti dua orang ini kalau aku sudah meninggal dunia, yaitu Abu Bakar dan Umar. Tapi tetap dua orang ini tidak maksum, kemungkinan ada kesalahan. Jadi bila berbeda pendapat, kembalikan kepada Quran dan hadis atau sunnah Rasul, bukan kembali kepada ulama. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Ya. Di sini jalan yang benar ditampilkan dengan bentuk tunggal, jalan yang salah ditampilkan dengan bentuk jamak. Berarti yang sesat itu banyak, yang bid'ah banyak, yang sesuai sunnah itu sedikit. Ini berbeda dengan halal dan haram. Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Contoh minuman. Di dunia ini minuman yang halal insya Allah lebih banyak. Ada air putih. Air putih aja mereknya banyak. Ini apa nih ini? Fit misalnya. Belum es cincau, belum es jeruk, belum es teh di pinggir-pinggir jalan. Yang haram itu apa? Ya miras, minuman keras. Jumlahnya tetap lebih sedikit. Kain yang diharamkan itu apa? Sutra. Tetap yang halal jauh lebih banyak. Silakan pergi ke Tanah Abang. Kita tidak akan bisa menghitung berapa jumlah kain yang dijual di jenis kain yang dijual di Tanah Abang. Berarti yang halal itu lebih banyak. Tapi kalau ibadah itu yang sesuai sunnah sedikit, yang bid'ah itu pasti jauh lebih banyak. Baik.
Di bawahnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Percaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Mau ikut Rasulullah atau ikut ulama? Tentu ikut Rasulullah. Ulama bisa salah. Baik, ayat-ayat selesai, baru masuk hadis. Ada 3 hadis di sini. Hadis ini cukup terkenal. Yang pertama, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Di bawahnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah dan hadis beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat jalan keluar dalam urusan agama yang kami ini, yang bukan merupakan bagian darinya, maka ia akan tolak. Kami riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak berdasari menurut agama kami, maka hal itu ditolak. Ya, ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka ibadah itu tertolak. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Nah, perlu diketahui bid'ah itu terbagi menjadi 2. Satu, kaitannya dengan akidah. Yang kedua, kaitannya dengan ibadah. Jadi akidah dan ibadah itu 2 macam bid'ah. Maka tolong jangan konsentrasi bid'ah itu hanya pada masalah ibadah, tapi ternyata masalah akidah juga ada bid'ahnya. Contoh, meyakini Abu Bakar dan Umar pasti masuk neraka sebagaimana yang diyakini oleh orang Syiah. Itu bid'ah dalam masalah akidah. Bapak-bapak bisa melihat di YouTube seorang yang kafir masuk Islam ternyata lewat Syiah. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Yang keempat, asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah finnar. Bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar dan Aisyah itu di neraka. Nah, ini pemahaman bid'ah, akidah yang bid'ah. Akibatnya apa? Orang ini kafir, tidak bisa disebut muslim lagi. Contoh yang lain, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidak pantas. Muhammad itu bukan seorang ayah yang memiliki anak laki-laki sampai usia dewasa. Dia adalah penutup para nabi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, innahu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudah aku. Jedul Musailimah al-Kadzab mengaku nabi, berarti itu bid'ah. Kalau mengikuti Musailimah al-Kadzab, meskipun dia baca Quran, baca hadis, tiap hari sholat 5 waktu, karena bid'ahnya dalam masalah akidah, dia dianggap bukan muslim. Nah, baru bid'ah itu dalam masalah ibadah. Dan tolong, bid'ah itu tidak ada pada urusan dunia, teknis sifatnya keduniaan. Karena sering mereka membantahnya, ya sudah, kalau ini tidak boleh dianggap bid'ah, nanti kalau pergi ke tanah suci naik aja onta, jangan naik pesawat. Naik pesawat kan bid'ah, berarti ini nggak paham. Pesawat itu urusan dunia. Termasuk adzan pakai mic, itu bid'ah. Anda tidak paham, itu urusan dunia. Yang bid'ahnya adalah kalau adzan diganti lafadznya, Allah subhanahu wa ta'ala akbar, Allah subhanahu wa ta'ala akbar, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ini kan ada tambahan. Nah, bid'ahnya itu bukan pakai mic dianggap bid'ah. Jadi bid'ah itu dalam masalah akidah dan ibadah, tidak ada kaitannya dengan urusan duniawi.
Baik, baru masuk hadis terakhir di bab ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaisin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'ithu ana was-sa'atu kahataini wa yaqrinu baina usbu'ai as-sababati wal wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah thumma yaqulu ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahli wa man taraka dainan aw dayya'an fa ilayya wa alayya. Dari Jabir denganku dia berkata, apabila Rasulullah SAW berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suara beliau tinggi, dan amarah beliau memuncak, seolah beliau adalah orang yang memperingatkan kedatangan musuh-musuh, yang mengatakan, awas, musuh akan menyerbu kalian di pagi dan sore hari. Beliau bersabda, aku diutus tentang waktu antara aku dan kiamat adalah seperti ini. Dia mengadakan jari telunjuk dan jari tengahnya. Beliau bersabda, amal ba'du, sesungguhnya sebaik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, serta sebaik ajaran adalah ajaran agama yang dibuat-buat, dan setiap yang nikah adalah sesat. Kemudian beliau bersabda, aku lebih utama terhadap setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Karena siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk keluarganya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau tabungan, maka urusannya serahkan kepadaku dan menjadi tanggunganku. Ya, baik. Anda beberapa masalah. Masalah pertama tentang sifat khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya urutkan berkenaan dengan khutbah. Yang pertama, khatib dan imam itu satu paket. Meskipun di beberapa masjid imamnya Ustadz A, khatibnya Ustadz B. Yang sesuai sunnah, dia yang jadi khatib, otomatis dia yang jadi imam. Mana dalilnya? Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu faqad lago. Siapa yang ngobrol pada hari Jumat saat imam sedang berkhutbah, maka dia sia-sia. Jadi Rasulullah menyebut saat imam sedang berkhutbah, bukan saat khatib sedang berkhutbah. Berarti dia imam, dia sekaligus khatib. Yang kedua, khutbah itu pendek, bukan panjang. Inna tula sholatur rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikihi. Pendeknya khutbah, panjangnya sholat itu tanda si khatib adalah khatib yang cerdas. Jadi khutbah itu jangan lama-lama. Ini khutbah 45 menit. Kan kasihan, apalagi di pabrik. Itu bukan malah nambah takwa, tapi malah nambah emosi. Harusnya kan tentrem setelah khutbah, ada ceramah, diingatkan mati misalnya, diingatkan tentang hari kiamat, nambah takwa, tapi ternyata tidak nambah takwa, tapi malah nambah darah tinggi. Nah, khotib itu sebenarnya 10 menit sudah cukup. 10 menit sudah cukup sekali. Tapi yaitu orang kalau sudah ada di atas mimbar, perasaan dia adalah seolah-olah baru saja. Berbeda dengan si pendengar. Kalau pendengar merasa 10 menit seolah-olah sudah setengah jam, tapi bagi khotib setengah jam seolah-olah baru 10 menit. Maka khotib itu harus membawa perasaan jamaah, jangan membawa perasaan dia. Nah, khotib kalau dia cerdas, apalagi dia paham bahasa Indonesia, dulu di pelajaran bahasa Indonesia kan ada pelajaran membuang kalimat-kalimat mubadir, sehingga yang dikeluarkan adalah kalimat-kalimat yang pasti-pasti saja yang dibutuhkan. Baik, 2. Kemudian khotib
menyampaikan dengan menggebu-gebu. Nah, di sini hadisnya, apabila Rasulullah berkhutbah kedua mata beliau memerah, suara beliau tinggi, amarah beliau memuncak seolah-olah beliau adalah orang yang memperingatkan kedatangan pasukan musuh. Berarti khutbah itu harus berapi-api. Jangan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang sudah ngantuk dibawakan dengan cara seperti itu, ya seperti ya seikhlasnya lah. Kan ada khotib-khotib yang suaranya begitu. Oh, jangan, harus berapi-api. Baik. Nah, akhirnya masalah pertama selesai tentang khutbah. Kemudian masalah kedua, aku diutus sementara rentang waktu antara aku dan kiamat adalah seperti ini. Beliau menggandengkan jari telunjuk dengan jari tengah. Berarti apa? Kiamat itu dekat. Pertanyaannya, kok katanya dekat, kok sampai sekarang belum kiamat juga? Maka dijawab oleh Allah di surat Al-Haqqah atau Al-Ma'arij. Nah, surat Al-Ma'arij ayat 6 dan 7. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang kiamat itu masih jauh, sedang kami, Allah dan para malaikat, memandang kiamat itu sudah dekat. Jadi dekat itu penilaian Allah dan malaikat, bukan hitung-hitungan manusia. Nah, coba kita cari perbandingan dengan ayat yang lain. Wa inna yauman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari bagi Allah itu 1000 tahun bagi kalian. Taruhlah jarak Rasulullah dengan kita hari ini sudah 1500 tahun. Berarti sudah berapa hari? Nah, baru 1,5 hari sebenarnya. Kita menganggap ini sudah 1500 tahun. Itu versi kita. Sementara versi Allah baru 1,5 hari. Jadi itu jawaban. Kalau mendapatkan hadis kiamat dekat, tapi sampai hari ini juga belum datang juga. Baik. Kalimat ketiga, beliau menyampaikan sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Nah, kalimat ini saya jadikan kritikan ketika teman-teman saya di pesantren itu terkagum-kagum dengan Mario Teguh. Selalu mengikuti acara Mario Teguh. Kalimatnya dahsyat, bagus, motivasi. Akhirnya saya mau menyampaikan, Anda kan pernah nyantri, Anda kan ngerti bahasa Arab, Anda kan ngerti sebaik-baik perkataan itu kitabullah. Kenapa Anda tidak kagum dengan Quran, malah kagum dengan perkataan manusia? Bagi santri yang ngerti bahasa Arab, firman Allah itu unik luar biasa menurut saya. Saya beri contoh misalnya. Tapi semoga Bapak paham ya, karena sebenarnya Bapak belum pernah belajar nahwu shorof, ini bingungnya saya nerangkannya gitu. Saya beri contoh aja yang paling mudah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Allah utus Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Mungkin Bapak berkomentarnya kurang kerjaan, kenapa tidak langsung aja 950 tahun? Allah mengatakan berdakwah 1000 tahun dikurangi 50.
Baik, bagi santri pasti paham. 1000 tahun, tahunnya menggunakan sanatun, 50 tahun menggunakan amun. Dalam bahasa Arab, tahun itu mungkin sanah atau mungkin am. 1000 am berarti 1000 tahun dikurangi 50, kebalik. Jadi 1000 sanah berarti 1000 tahun dikurangi 50 am. Nah, sanah tahun kalau ditampilkan dengan sanatun itu identik dengan tidak bagus. Kalau am identik tahun-tahun yang bahagia, senang, positif lah. Berarti dari total 1000 tahun, 50 tahunnya Nabi Nuh dalam keadaan nyaman. Berarti selama 950 tahun Nabi Nuh itu babak belur, cuma bisa merasakan hasil itu 50 tahun. Maksudnya begitu. Ya sama seperti bapak lah. Ketika muda kerja puanting tulang, akhirnya jadi manajer di usia 50. 5 tahun kemudian akhirnya pensiun. Ya seperti itu. Merasakan puncak karir cuma sebentar. Maksudnya begitu. Jadi babak belurnya Nabi Nuh itu jauh lebih banyak. Dia bisa memetik hasil dari buah dakwah itu cuma 50 tahun. Makanya Allah tidak mengatakan langsung 950 tahun, tapi 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun dipenuhi dengan berbagai macam penderitaan. 50 tahun dalam keadaan sudah menang. Nyaman melihat orang-orang kafir ditenggelamkan dalam banjir yang besar. Berarti kan unik, bagi saya unik. Termasuk kenapa Allah berfirman wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim membangun Ka'bah dan Ismail. Kalau mungkin Bapak membuat kritikan akan mengatakan kenapa Allah tidak mengatakan ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, tapi Ibrahim membangun Ka'bah dan Ismail. Dalam bahasa Arab, kalau subjek si pelaku yang pertama diletakkan di depan, yang kedua diletakkan di belakang untuk menunjukkan yang diletakkan di awal itu pelaku utama, yang diletakkan di ujung itu berarti pembantu aja, bantu. Berarti Ibrahim yang bangun, Ismail yang apa kalau di tukang-tukang apa namanya? Kenek. Nah, keneknya. Dah gitu caranya. Oh, gitu toh. Berarti Ismail itu pekerjaannya beda dengan Ibrahim. Yang nembok yang Ibrahim, Ismail kenek. Maka ditampilkan dengan begitu. Bagi yang ngerti bahasa Arab, waduh, indah betul. Kenapa Allah meletakkan tata kalimat seperti itu? Dan itu tidak bisa dirasakan bagi yang belum belajar bahasa Arab. Baik. Kalimat selanjutnya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh, misalnya sebelum sholat Rasulullah tidak mengucapkan apapun karena bacaan pertama kali adalah Allahu Akbar. Tapi sebagian di antara kita sebelum sholat membaca usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Rasulullah tidak mengucapkan apapun, bacaan pertama kali ya Allahu Akbar. Usolli petunjuknya dari siapa? Oh, dari Pak Kiai kami. Lebih baik mana? Petunjuk dari Rasul dan petunjuk dari Kiai. Itu sebenarnya simpel, Pak. Kalau ingin mengetahui sunnah, ini versi Rasulullah, ini versi yang lain. Udah versi Rasulullah udah lebih bagus.
seperti Bapak mau membaca sholawat. Versi Rasulullah sholawatnya seperti ini. Begitu Kiai, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawais wa tunabulu bihir raghaib. Pak Agus pernah hafal? Oh, paling hafal dulu, berarti mantan. Oh, dulu. Itu yang ngajari siapa? Pak Kiai. Yang sholawat ini yang ngajari Rasulullah, ya tetap bagusnya milik Rasulullah. Contoh lagi, baca istighfar. Ya membaca istighfar, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tapi ada yang baca istighfar, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Akhirnya istighfar ini kemudian dilakukan, kan muncul lagu astagfirullah rabbal baraya. Siapa yang ngajari? Ya Pak Kiai kami. Lah Rasulullah saja sudah ngajari istighfar, ya tetap istighfar versi Rasulullah jauh lebih baik. Jadi kenapa harus menyempat-nyempatkan diri mengikuti ajaran yang lain sementara ajaran Rasulullah sudah terhidang jelas sejelas-jelasnya di kitab hadis. Baik, kemudian dan sejelek-jelek ajaran agama adalah ajaran agama yang dibuat-buat. Padahal orang yang melaksanakannya menganggap ini bagus. Bid'ah itu disebut oleh Rasulullah sejelek-jelek. Sementara pelakunya menganggap ini, wah ini bagus, ini syiar. Akhirnya, dan setiap bid'ah adalah sesat. Tapi ada yang mengatakan bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah dan dolalah. Baik, gak usah ruwet untuk memahami ini. Seandainya bid'ah itu ada yang dolalah dan ada bid'ah yang hasanah, kalimat hadis yang lain kan wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Berarti harusnya neraka itu ada yang dolalah dan ada yang neraka hasanah. Harusnya begitu. Bantahan kedua, kata bid'ah itu konotasi negatif. Kalau sesuatu yang negatif, ya sudah anggap aja negatif, pukul rata semuanya negatif. Seperti apa? Zina. Apa ada zina yang syar'i? Kan nggak ada. Zina tetap aja zina. Udah selesai. Kata-kata sarqah, mencuri, nggak usah ada mencuri sesuai dengan syariah. Jangan, mencuri tetap harus dikonotasikan negatif, sama dengan bid'ah. Kalau bid'ah itu dianggap hasanah, ternyata ketika saya melihat contoh hasanah apa? Oh, contohnya apa namanya? Adzan pakai mic. Contohnya pergi ke tanah suci biar lebih cepat naik pesawat. Lah itu bukan bid'ah, itu urusan dunia. Baik, akhirnya hadis ini ditutup. Aku lebih utama terhadap setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan harta, maka itu untuk keluarganya. Barang siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan, maka urusannya diserahkan kepadaku dan menjadi tanggunganku. Inilah hebatnya Rasulullah. Bapak kalau meninggal dunia punya warisan itu buat anak istri. Tapi kalau punya hutang, lapor ke saya akan menyelesaikan utang-utang kalian. Berarti Rasulullah tidak dapat warisan dari si mayit, tapi kalau si mayit punya hutang, Rasulullah yang nanggung. Itu kan luar biasa. Dalam satu riwayat, ada sahabat datang pinjam. Ternyata Rasulullah mengatakan, "Ma'in di saya tidak punya duit. Walakin ma'in dana syai, walakin ibta alayya." Silakan cari pinjaman kepada orang lain atas namaku. Fa idza ja'ana syai'un qadainahu. Nanti kalau saya dapat rezeki, nanti aku yang melunasi hutang kalian.
Karena Rasulullah la yus'alu syai'an illa atahu. Tidak pernah Rasulullah diminta kecuali beliau pasti akan berikan itu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah cukup. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Pertanyaan pertama, Pak Agus, ya. Jadi sholat tarawih termasuk bidah kalau diartikan istirahat santai. Sholat tarawih itu tidak disebut bid'ah karena Rasulullah pernah melaksanakan sholat tarawih. Maksudnya pengertian dari artinya aja maksudnya. Kalau sholat ya saya juga ujian sholat. Ya. Saya sendiri itu dalam Oh, sekedar istilah. Baik. Kalau istilah itu tidak bisa disebut bid'ah. Istilah itu cara untuk mudah memahami. Contoh, Rasulullah tidak pernah membagi panjang itu menjadi mat tabi'i, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat layin, mat iwat, mat arid lis sukun. Enggak pernah ada istilah itu. Mat tabi'i itu apa? Mat tabi'i yang 2 harokat. Dzalikal, berarti 2 harokat. Kalau mat wajib mutasil, nah ini kalau saya tanyakan nanti urusannya jadi panjang. Pokoknya intinya istilah-istilah ilmu tajwid yang sekarang disebut dengan istilah tahsin. Ini perlu saya luruskan. Ada tetangga, Bu, sudah ikut tahsin belum? Wah, saya sudah selesai tajwid. Oh, nggak bisa, harus selesai tahsin. Padahal tahsin sama tajwid yang ngerti bahasa Arab, tahsin itu memperbagus, tajwid juga memperbagus. Itu sebenarnya 2 istilah yang artinya sama. Siapa yang belajar tajwid juga belajar tahsin. Cuma ya itu, kalau dapat sesuatu yang baru seolah-olah udah hebat aja. Baik, sama dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Itu tidak bisa disebut bid'ah, hanya sekedar mempermudah memahami tauhid. Seandainya Bapak tidak kenal mat tabi'i, mat jaiz, mat wajib, mat iwat, mat tamkin, mat arid lisukun, tidak paham istilah idgham, iqlab, ikhfa, tapi bacaan benar gak masalah. Seperti saya dulu SD, bacaan saya sudah bagus, tapi kalau ditanya nun sukun ketemu ya, ini hukumnya apa? Saya nggak tahu. Kalau itu idgham bigunah, nggak paham. Itu nggak masalah. Kalau Bapak tauhid asma sifatnya bagus, tidak perlu pakai istilah tauhid asma wa sifat. Itu hanya sekedar mempermudah. Sama dengan kaidah-kaidah usul fikih, kaidah ilmu hadis. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Pada masa Rasulullah tidak dibutuhkan karena hadis melimpah. Begitu Rasulullah sudah wafat, muncul ada orang yang ngarang-ngarang hadis atau yang menyampaikan hadis sementara dia sudah pikun, sudah banyak lupanya. Nah, harus diwaspadai. Berarti para perawi yang membawakan hadis misalnya di usia 70 tahun kan nggak boleh diterima. Jadi kalau punya presiden usia 70 tahun itu jangan sebenarnya. Udah banyak lupanya. Ada. Jadi cari presiden nanti bapak-bapak cari presiden yang usianya masih seger. Karena dalam ilmu hadis di kitab Nuzhatul Muttaqin, seorang perawi usia 70 tahun riwayatnya tidak bisa diterima. Rentan untuk banyak lupa. Pak Agus berapa usianya? Oh, masih lama, masih lama. Iya. Berarti masih bisa dipercaya lah 61. Baik, ada lagi yang lain? Silakan Mas Prapto. Punya masalah nggak pagi ini? Dia masih kuat 60 kilo. Ya. Ya. Ini masih di Rabi awal, Ustaz. Oh iya. Nah, jadi ketika Rasul hijrah ke Madinah, terus ketika waktu Mekah, kenapa sudah balik ke Mekah lagi, malah balik ke Madinah sampai? Oh ya, betul. Jadi kenapa Rasulullah tidak balik lagi ke kota Mekah, menghabiskan masa tua di kota Mekah?
Ada kitab pernah saya baca, pernah saya miliki, tapi ya itu udah hanyut tenggelam oleh banjir. Al-Hijrah wal I'dad, tulisan Syekh Abdullah Azzam. Beliau termasuk pernah belajar kepada Syekh bin Baz dan Syekh Nasruddin Albani. Di situ dibahas kepemilikan tanah rumah setelah hijrah itu hilang. Itu satu. Maka begitu kaum muslimin hijrah kemudian ke Madinah, kemudian tahun ke-7 berangkat untuk menaklukkan kota, tahun ke-9 untuk menaklukkan kota Mekah. Oh, enggak ada para sahabat. Loh, ini kan rumahku. Oh, enggak bisa. Allah sudah memberi ganti jauh lebih baik di kota Madinah. Rumah itu sudah bukan milik Sa'ad bin Abi Waqqas, sudah bukan milik Abu Ubaidah ibnul Jarrah, udah hilang. Itu satu. Yang kedua, di kitab Riyadhus Shalihin di bab 1, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit. Kan Sa'ad bin Abi Waqqas sakit ketika haji wada, minta ditengok oleh Rasulullah. Dia khawatir, ya Rasulullah, kira-kira saya mau mati di Mekah enggak? Kenapa? Karena memang Rasulullah membuat peraturan haram tidak boleh ada sahabat yang sudah hijrah pengen mati dikubur di kota Mekah, enggak boleh. Kuburan kalian di kota Madinah. Maka Rasulullah memberi hiburan, oh enggak, umurmu panjang, bahkan hidupmu dihabiskan untuk yantafi'u biha qauman wa yadurru akharin, hidupmu bermanfaat bagi satu kaum, menimbulkan madarat bagi orang kaum lain. Kenapa? Dia panglima perang, menaklukkan banyak negeri, keuntungan bagi muslim, kerugian bagi orang kafir, dan prestasi tertingginya adalah berhasil menghancurkan kerajaan terbesar di dunia, yaitu Persia pada perang Qadisiyah. Begitu Rasulullah selesai nengok, Rasulullah pergi, tiba-tiba sehat walafiat. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, temannya Sa'ad bin Abi Waqqas sehat walafiat, ujuk-ujuk meninggal dunia seolah tanpa sebab. Inilah satu-satunya muhajirin yang meninggal dan dikubur di kota Mekah. Di ujung hadis Rasulullah menyayangkan kematiannya. Ya, sekedar penasaran, coba kita lihat. Masih di bab 1. Nah, halaman 40. Halaman 40, baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Sebenarnya bukan kasihan, disayangkan. Rasulullah mengasihaninya, maksudnya menyayangkan, karena dia meninggal di Mekah. Jadi memang peraturannya tidak boleh balik lagi ke Mekah. Mati kalian silahkan di Madinah. Contoh lagi di Sahih Bukhari dan Muslim. Penduduk Mekah asli setelah perang Hunain, satu orang dapat 100 ekor unta. Sementara penduduk Madinah seekor kambing pun tidak diberi. Akhirnya kasak kusuk, loh kok begitu Rasulullah? Orang Mekah baru saja masuk Islam, sekali perang lagi sudah dapat 100 ekor unta, padahal kita sudah malang melintang di dunia peperangan berpuluh kali. Seekor kambing tidak diberi. Rasulullah paham kasak kusuk, tolong kumpulkan yang kasak kusuk. Begitu dikumpulkan, Rasulullah menyampaikan, pilih mana. Orang Mekah balik lagi ke rumah masing-masing,
membawa 100 ekor unta, sementara kalian pulang ke Madinah membawa nabi kalian. Apa mau dibalik? Silahkan ke Madinah, bawa 100 ekor unta, aku gak akan balik lagi, aku mau menghabiskan waktu di Mekah sampai meninggal dunia. Sontak seluruhnya nangis. Membawa Rasulullah jauh lebih berharga daripada membawa 100 ekor unta. Jadi itu dasarnya kenapa Rasulullah tidak menghabiskan masa tua di kota Mekah tapi di Madinah. Apalagi kuburan terbaik tetap kuburan Baqi, karena ba'da tahajud Rasulullah mendoakan Allahumma gfir li ahli Baqi al-Gharqad, ya Allah ampuni siapa yang dikubur di kuburan Baqi. Yang mendoakan manusia terbaik didoakan pada waktu mustajab ba'da sholat tahajud. Maka di Sahih Bukhari ada babu man ahabba an yudfana bil ardil muqaddasah, bab anjuran mati dan dikubur di tanah suci. Maksudnya silakan bapak-bapak bercita-cita pengen pergi ke tanah suci biar mati di kota Madinah. Jadi yang sudah banyak batuk-batuk gitu ya udah silakan berangkat. Saya baru DM dong. Kenapa? Saya baru DM pembantu. Oh iya. Ternyata di sana minum air zam-zam bahagia malah sehat. Ya sudah, balik lagi ke Bekasi. Nanti kalau sudah batuk-batuk lagi, duit ada, berangkat lagi ke sana. Karena ada ustadz melarang, nggak boleh bercita-cita mati di sana. Di Sahih Bukhari. Hadisnya malah diberi judul babu man ahabba an yudfana bil ardil muqaddasah, bab anjuran bercita-cita mati dan dikubur di tanah suci. Baik, ada lagi? Ya. Rasulullah kan mulai sholat malam 11 rakaat. Bagaimana kalau saya ngerjainnya setelah Isya sholat sampai 11 rakaat untuk witir? Baik, kalau ba'da Isya witir tok boleh, tapi tahajud nanti. Lanjutnya kenapa dia? Kalau witir ba'da Isya sebelum tidur boleh, itulah Abu Bakar. Man khafa alla yakuma akhiral lail falyutir awalahu. Siapa yang khawatir tidak bisa tahajud di akhir malam, silahkan sebelum tidur witir dulu. Tapi kalau tahajud ikuti kaidah di surat Al-Muzammil, nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi. Tunaikan di pertengahan malam, kurang dari pertengahan atau setelah pertengahan malam. Tapi kalau witir boleh di awal. Kalau seperti sholat tarawih itu Ustaz? Nah itu tarweh. Beda, tarweh itu khusus Ramadan boleh di awal dan dilakukan oleh Rasulullah meskipun hari keempat beliau tidak muncul lagi. Karena animo itu semakin semangat, khawatir dianggap wajib. Kenapa sekarang tarwih dari hari pertama sampai hari ke-30 pelopornya adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bisa diikuti karena alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berarti tarawih berjamaah itu tidak bid'ah. Karena sunnah itu ada dua. Dan hari ini umat Islam kalau tidak diberi fasilitas sholat tarawih kelihatannya jarang yang tahajud. Bisa tidak umat Islam secara umum begitu Ramadan nggak usah ada tarwihan nanti pada tahajud di rumah? Oh nggak bisa, saya nggak percaya. Maka tetap sholat tarawih itu tetap perlu diadakan untuk memberi fasilitas bagi yang kemungkinan tidak akan tahajud. Ada pertanyaan, oh saya kan biasa tahajud, ikut tarawih, nanti kalau malam punya energi tahajud lagi boleh. Karena sholat malam tidak dibatasi dengan jumlah rakaat. Tinggal 6 menit lagi, 5 menit lagi. Satu penanya terakhir. Kalau tidak saya yang nanya, lebih sulit mana resikonya? Bertanya atau ditanya? Ya.
Boleh tanya, Ustaz? Iya, iya. Iya, iya, enggak apa-apa. Yang di surat Al-Imran ya, yang kuntum khaira umat itu untuk sahabat atau setelah kalangan sahabat? Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di tafsir-tafsir saya dapat kesimpulan ini untuk seluruh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu umat terbaik, mengalahkan umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, sampai Musa, sampai Nabi Isa. Jadi kalau ada pertanyaan, karena saya juga menyusun buku, saya beri judul Makhluk dan Perkara Terbaik di Sisi Allah. Pembahasan pertama, siapa malaikat terbaik. Pembahasan kedua, siapa nabi terbaik. Pembahasan ketiga, siapa umat terbaik. Nah, di pembahasan umat terbaik, dari seluruh nabi, umat terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya salah satunya adalah kuntum khaira ummatin. Nah, kemudian sebenarnya ada dalil-dalil yang lain menunjukkan kita umat terbaik. Di antaranya begini, Rasulullah memberi gambaran umatnya Nabi Musa ibarat orang yang bekerja dari pagi sampai waktu zuhur, begitu selesai diberi imbalan 1 qirot. Pekerjaan dari zuhur sampai asar dikerjakan oleh umatnya Nabi Isa. Begitu selesai dapat gaji 1 qirot. Pekerjaan dari asar sampai maghrib umat Islam, umat Rasulullah yang melaksanakannya, begitu selesai dapat 2 qirot. Nah, umat Nabi Musa dan Isa nanti pada hari kiamat bertanya, loh waktunya paling pendek kok pahalanya 2 kali lipat? Allah menjawab, itu karunia, pemiliknya aku akan memberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Berarti sama-sama kita sholat, pahala sholat kita lebih besar daripada pahala sholat yang diterima oleh umat Nabi Musa dan Isa. Dalil yang lain bahwa kita umat terbaik, nahnu al-akhirun wa nahnu al-awwalun. Kita umat terakhir, tapi urusan masuk surga kita duluan. Nah, itu bukti. Dan ternyata di surga itu ada ketua kelas. Rasulullah bersabda, Abu Bakrin wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah. Abu Bakar dan Umar pemimpinnya penghuni surga dari kalangan orang-orang dewasa. Sementara Fatimah sayyidatu nisa'il mu'minat, penghulunya wanita-wanita di surga. Bagaimana dengan anak-anak kecil meninggal dunia di masa kanak-kanak? Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu pemimpinnya anak-anak kecil di surga, karena sigoruhum da'amisul jannah. Anak-anak kecil kalau meninggal dunia masa kanak-kanak, masuk surga tetap anak-anak. Beda dengan kita usianya 30 tahun. Berarti ketua kelas di surga semua disapu bersih oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti bahwa kita umat terbaik. Insya Allah cukup, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanallah.